Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, apalagi di era pandemi seperti ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah kita memulai pembelajaran, coba tolong tengok kanan kirinya teman-temannya, apakah ada yang tidak hadir. Baik, teman-teman semuanya berarti semuanya hadir semua ya, berjumlah dengan 25 orang. Sebelum kita memasuki pembelajaran, coba tolong perhatikan kolong bawah dan belakang bangku. Bila ada sampah, mohon dibuang terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, sudah membuang sampah semuanya? Baik, sudah membuang sampah semuanya. Ada yang tahu minggu lalu kita mempelajari materi apa? Ya, baik, Rasya. Ya, Rasya, betul. Kata Rasya, minggu lalu kita mempelajari materi tentang malaikat. Ada berapa sih malaikat itu? Ya, betul sekali kata Dinda. Malaikat itu ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Baik, semua masih pada ingat ya, alhamdulillah. Baik, sekarang hari ini kita akan mempelajari materi tentang bagaimana sih menghormati orang tua dan guru. Siapa yang tahu arti dari orang tua itu seperti apa? Ya, baik, Wijaya benar. Kata Wijaya, orang tua itu adalah yang mendidik kita, merawat kita, mengasuh kita, mengajari kita, yaitu ibu dan bapak. Betul sekali jawaban Wijaya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi itu ya, menghormati orang tua dan guru. Di sini ibu sudah menuliskan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah ayat 23 dan 24. Baik, ada yang mau membacakan untuk ibu? Ya, coba Dinda bacakan. Baik, Dinda sudah membacakan. Dinda sudah membacakan lafaz dari surat Al-Insyirah ayat 23 dan 24 ini. Ibu akan menjelaskan artinya. Artinya, dan Tuhanmu telah menceritakan agar kamu jangan sekali-kali menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu bertobat. Lalu janganlah kamu sekali-kali berkata terhadap orang tuamu, sayangilah mereka selayaknya mereka menyayangi kita di waktu kecil. Jadi itu adalah artinya ya. Baik, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita harus menyayangi dan menghormati orang tua. Jadi kita sebagai anak atau kita sebagai murid, kita itu harus menghormati orang tua, kayak mendengarkan ibu dan bapak berbicara, berlaku sopan, tidak melawan, tidak membangkang, tidak berkata itu adalah salah satu sikap kita untuk menghormati orang tua kita. Ya, karena apa? Waktu kecil saja kita itu dirawat, ya kan? Dididik, dibimbing, seperti contohnya waktu kecil kita nggak bisa berjalan, masih terpapa-papa, orang tua membantu. Nah, itu kita juga harus membalas kebaikan orang tua tersebut. Kalau kita tidak membalas, misalkan ada pertanyaan dari Adi nih, Bu, kalau kita tidak menghormati orang tua, apakah dosa? Iya, dosa. Kita tidak menghormati orang tua itu dosa.
bahkan ada loh kisahnya di dalam masa zaman Rasulullah itu ada kisahnya. Kisahnya seperti apa? Yang pertama, jadi jadi ada loh ceritanya pada zaman Rasulullah, ada sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini dia sengaja membeli sapi, anak sapi untuk dia bopong. Kenapa dia bopong? Jadi ibunya Uwais Al-Qarni ini bilang pada Uwais Al-Qarni, anakku, aku ingin naik haji, tapi aku sudah tidak sanggup untuk berjalan. Nah, jadi Uwais Al-Qarni ini membeli anak sapi. Kenapa dia membeli anak sapi? Jadi dia berniat untuk membawa ibunya naik haji dengan cara membopong. Namun gak bisa kan semua orang langsung membopong dan langsung kuat. Jadi Uwais itu berlatih dengan cara apa? Membopong anak sapi ke gunung berbulan-bulan, hingga akhirnya dia bisa membawa ibunya untuk naik haji dengan cara membopongnya. Nah, itu adalah salah satu contoh pada zaman Nabi ya, bahwa menghormati orang tua dan guru itu memang ada gitu. Nah, misalkan nih Afna bertanya lagi, Bu, ada lagi nggak sih contoh lain selain Uwais Al-Qarni? Ada nih. Kalau kalian membaca buku cerita pada zaman SD, kalian tahu kan kisah tentang Malin Kundang. Nah, kenapa Malin Kundang dikutuk menjadi batu? Karena dia tidak mengakui ibunya. Maka ibunya mengutuk dia untuk menjadi, wahai Tuhanku, kutuklah dia untuk menjadi batu. Nah, itu legenda yang ada di Indonesia ya. Nah, baik, selanjutnya ada satu hadis yang akan Ibu terangkan, mohon diperhatikan ya. Nah, di sini terdapat hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ridollahi fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Apa sih artinya? Artinya itu ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah termasuk murkanya orang tua. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Jadi dalam hadis ini menjelaskan bahwa jika kamu tidak diridhoi untuk melakukan sesuatu, maka Allah juga tidak akan meridhoi sesuatu tersebut kalau orang tua kamu tidak meridhoi. Contohnya seperti ini, kamu izin ke orang tua untuk pergi, ibu saya mau pergi. Ketika orang tua kamu bilang tidak, kamu jangan pergi, maka Allah juga tidak akan menyetujui dan meridhoi kepergian kamu gitu. Jadi ridho Allah tergantung ridho orang tua tergantung, ridhonya Allah tergantung juga ridhonya orang tua. Nah, seperti itu ya. Lalu
selanjutnya ada nih yang bertanya, misalkan Safna bertanya, Bu, guru juga termasuk orang tua kah? Ya, guru juga termasuk orang tua. Karena apa? Dia mendidik, memberi arahan, memberi ilmu kepada kita di waktu sekolah. Jadi jika di rumah kita diberi ilmu oleh orang tua, maka di sekolah kita diberi ilmu oleh guru kita. Nah, guru juga, nah seperti itu. Nah, pokoknya seperti itu. Guru juga dia berperan sebagai pewaris Nabi. Kenapa pewaris Nabi? Karena Nabi itu memberikan pelajaran-pembelajaran kepada kita tentang kehidupan, tentang agama, tentang hukum. Nah, guru juga memberikan ilmu kepada kita di sekolah. Jadi guru itu bisa disebutkan dengan pewaris Nabi. Bu, kita harus hormat kepada guru nggak sih? Iya, karena guru itu termasuk orang tua juga, namun di sekolah. Jadi kalau kita di rumah menghormati orang tua, ibu dan bapak, di sekolah kita harus menghormati guru kita yang mengajari kita. Nah, baik, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, ibu akan menyuruh kalian untuk membuat kelompok. Tolong bagi 10 kelompok ya, karena di sini kan ada sekitar 25. Pokoknya tolong bagi 10 kelompok. Nah, nanti ibu akan memberikan sebuah video berupa materi yang kita pelajari hari ini. Dan ibu minta kepada kalian semua untuk mencatat di buku kalian masing-masing pembelajaran apa yang kalian dapat dari video yang telah kalian tonton, dan saran apa yang kalian kemukakan untuk video yang kalian tonton nanti. Oke, habis ini ibu akan memberikan videonya, mohon ditonton. Ibu adalah sekolah terbesar di dalam rumah tangga. Ibu merupakan contoh terbaik di dalam rumah tangganya. Dengan berkat ibu yang baik dan solehah, maka akan baik pula putra-putrinya kelak. Agama Islam memuliakan dan mengangkat kedudukan kaum ibu dan diberikan hak yang sangat besar kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas dan kewajiban kepada kaum ibu dengan tugas yang sangat mulia. Apa tugas dan kewajiban tersebut? Tugas seorang ibu ialah mendidik anak-anaknya. Hal tersebut merupakan tugas yang paling besar. Dikala seorang ibu datang dan melaksanakan tugas dalam mendidik anak-anaknya dengan baik, maka ini merupakan suatu keberhasilan untuk umat manusia di alam ini. Contohnya, jika seorang anak begitu membuka matanya ketika terbangun dari tidurnya, dan dia melihat ibunya sedang melaksanakan sholat, maka hal ini merupakan pelajaran terbaik bagi seorang anak, karena ia melihat ibunya sedang mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk, wal 'aqibatu lit-taqwa. Quran Surat Thaha ayat 132. Dalam ayat tersebut terdapat perintah agar kita melaksanakan sholat dan sabar di dalam lingkungan keluarga. Dan salah satu kewajiban seorang ibu dalam mendidik putra-putrinya ialah mengingatkan untuk melaksanakan sholat dan berbuat baik. Segala perilaku yang tercerminkan oleh ibu akan menjadi suri tauladan bagi keluarganya, terutama bagi putra-putrinya. Karena dari itulah akan tumbuh kepribadian seorang anak. Kemuliaan seorang ibu sangatlah besar. Betapa besarnya kasih sayang, jasa, serta didikan dari seorang ibu. Maka ibu adalah seseorang yang paling berhak
diperlakukan dengan baik. Dari Muawiyah bin Haidah al-Qushairi radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Rasulullah pun menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, barulah ayahmu." Hai anak-anak Indonesia, guru itu orang tua kalian, pengganti di sekolah. Maka hormati dan hargai mereka bagaikan kalian menghargai orang tua kalian di rumah. Anak-anak Indonesia, kalian pergi ke sekolah itu untuk pintar. Tapi untuk baik, kalian dibina di rumah. Maka bagaimana perlakuan kalian terhadap guru kalian itu adalah cerminan bagaimana bapak dan ibu mendidik kalian di rumah. Ingin membahagiakan bapak dan ibu bukan dengan nilai yang besar sayangku, akan tetapi dengan karakter yang baik, menghargai orang tua, menghargai guru, dan tahu bagaimana menjaga batasan antara murid dan guru. Ayo cium tangan guru kalian karena ada ridho Allah. Ya, baik. Setelah menonton video, tolong nanti hasil dari diskusi kalian per kelompok kalian serahkan ke PJ ya. PJ-nya siapa? Rishad. Oke, Rishad nanti kirimkan ke ibu hasil dari diskusi kalian hari ini. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Silahkan. Baik, tidak ada. Semuanya sudah paham ya, bagus. Nah, jadi gitu ya. Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan. Jadi kita sebagai anak harus menghormati orang tua, menghormati guru. Karena apa? Mereka itu yang membimbing kita, mendidik kita, memberi arahan terhadap kita, dan memberikan banyak sekali pembelajaran kepada kehidupan kita, baik itu berupa materi atau berupa pembelajaran. Maka dari itu kalian tidak boleh untuk berbuat tidak baik terhadap orang tua dan guru ya. Jangan seperti siapa? Maling kundang. Bagus. Nah, baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan kepada PJ ya. Rishad, tolong kondisikan, dan juga hati-hati di jalan. Jangan lupa memakai masker karena sedang COVID ya. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Minggu depan kita kembali lagi dengan pembelajaran yang selanjutnya, dan mohon untuk di rumah jangan lupa dibaca-baca materi yang telah kita lakukan hari ini. Mungkin segitu saja. Baik, sekali lagi ibu minta kalian untuk melihat kanan kiri, depan belakang. Jika ada sampah tolong buang sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Dan baik, sebelum pulang kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.